Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik serta mama papa selalu ada dalam lindungan Tuhan. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, kita akan kembali bersekutu untuk melaksanakan impak kita. Tidak terasa ya adik-adik, besok sudah bulan Juni aja, bulan yang baru. Mari kita akhiri pekan ini dengan bersama-sama beribadah. Sekarang, adik-adik ambil sikap yang baik, kita mau mulai ibadah kita. Tentu sebelum itu kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, marilah kita membuka impak kita dengan lagu pembukaan Ku Menang. Sekarang kita akan berdoa pembuka yang dipimpin oleh adik Bevin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau ibadah tanya kami ketika Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 112, bait 1, 2, dan 4 dengan judul Di Hari Pentakosta. Adik-adik, kita akan membaca nats pembimbing yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang keempat. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak Kisah Para Rasul adanya di kitab mana ya? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Betul, Perjanjian Baru. Nats pembimbing ini akan dibacakan oleh adik Vino. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah
mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengata. Terima kasih Adik Vino. Nah, adik-adik, berdasarkan atas pembimbingan telah kita baca, kita mengetahui bahwa pada hari ini kita sedang merayakan hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta? Adik-adik ingat kan, 1 minggu yang lalu kita merayakan apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Betul. Nah, tapi adik-adik jangan khawatir ya, walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kita masih tetap merasakan perlindungannya. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang turun ke muka bumi ini dianugerahkan kepada kita supaya kita selalu tetap dalam perlindungannya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Oma Mahda, sekarang kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh adik Alina. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami agar dapat membaca serta memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan mendengarkan pembacaan firman dari Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 29 yang akan dibacakan oleh adik layan kita. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama Yoel 2 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan demikian. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita telah mendengar pembacaan firman Tuhan dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29 dengan judulnya Hari Tuhan. Adik-adik tahu hari Tuhan itu hari apa saja sih? Adik-adik ingat kan lagu-lagu yang mengatakan bahwa hari ini harinya Tuhan, jadi itu dari hari Senin sampai hari Minggu adalah hari Tuhan. Jadi semua hari adalah hari Tuhan. Allah telah menciptakan dunia ini pada hari pertama sampai dengan hari yang ke-7. Dan pada hari yang ke-7 inilah adalah hari perhentian yang
dikuduskan Allah dan diberkati oleh Allah. Jadi sekarang ini kita semua harus memuliakan, mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Allah kepada kita semua. Terutama Allah telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk kita. Dengan pengorbanannya mati di kayu salib itu dan bangkit pada hari yang ketiga yang kita kenal dengan hari Paskah. 40 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus berada di tengah-tengah murid-muridnya dan mereka bersama-sama melayani Allah. Dan pada hari Yesus akan naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan kamu tinggalkan kota Yerusalem. Tinggallah di sana sampai janji Allah ditepati." Karena pada Kisah Rasul 1 ayat 5 tertera bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, itulah janji Allah yang Maha Suci dan ditunggu oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan pada Kisah Rasul yang kedua, janji Tuhan Yesus, Tuhan Allah itu ditepati. Pada saat murid-murid sedang berkumpul semuanya di suatu tempat, tiba-tiba adik-adik turunlah angin yang sangat keras meniup mereka semua. Tiba-tiba pula datanglah tuh lidah-lidah api yang berterbangan ke sana kemari hinggap di atas kepala murid-murid Yesus. Sehingga murid-murid Yesus itu semua adik-adik berbahasa dalam bermacam-macam bahasa. Yang mula-mulanya mereka tidak mengerti bahasa itu, tetapi mereka bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa, yaitu bahasa Mesopotamia, bahasa Asia, banyak sekali bahasa sehingga orang-orang menjadi heran. Tetapi mereka tetap berkata-kata dan mengatakan bahwa siapa yang bertobat haruslah ia dibaptis. Maka pada saat itu adik-adik 3.000 orang semuanya bertobat dan dibaptis oleh murid-murid Yesus. Nah, disitulah pertama kali banyak sekali orang mengikuti Yesus pada waktu pencurahan Roh Kudus, yaitu pada waktu hari Pentakosta. Nah, adik-adik kita lihat bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita juga harus tetap melayani Tuhan Yesus sehingga banyak orang boleh datang kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, ingat ya selalu Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Omah Mada. Sekarang mari kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 126, Allah Bapa Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan berdoa syafaat bersama. Doa syafaat akan dibawakan oleh adik Novi, adik Joshua, adik Carla, dan adik Putra. Mari adik-adik kita angkat tangannya, kita bernyanyi bersama. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Ku susun dan ku lipat, lalu aku
Aku berdoa. Bapa yang baik, kami mohon kepadamu, berikanlah kesehatan dan kesembuhan bagi para penderita COVID-19 yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Berikanlah berkat-Mu agar mereka semua dilindungi, dijauhkan dari maut dan diberi kesembuhan sehingga mereka bisa beraktivitas kembali. Berikanlah berkat dan rahmat serta kekuatan bagi semua jajaran para medis yang bertugas merawat dan mengobati penderita COVID-19. Curahkanlah berkat-Mu agar mereka semua selalu dilindungi sehingga di dalam tugasnya merawat pasien COVID-19 mereka tidak tertular dan tetap sehat jasmani dan rohani dalam menjalankan tugasnya. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang tua kami, Papa dan Mama, semoga diberikan Tuhan Yesus serta jaga dan lindungi keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan, berkat, dan kasih Tuhan kepada kami sepanjang hari. Terlebih di masa COVID ini, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk teman-temanku yang belajar online di rumah. Tuhan beri kepintaran dan kecerdasan untuk teman-temanku. Dan beri kami semangat belajar di masa COVID ini. Aku berdoa untuk teman-teman yang akan naik kelas. Tuhan berikan kami nilai yang baik dan juga mereka yang sedang mencari sekolah SMP. Aku berdoa untuk teman-temanku dimanapun berada, Tuhan yang menyertai dan melindungi mereka dari virus corona. Aku berdoa buat teman-teman yang sakit, biar Tuhan yang sembuhkan mereka. Dan juga untuk sekolah kami, biar Tuhan yang sertai kami dalam menuntut ilmu supaya kami dapat menyenangkan orang tua kami, terlebih Tuhan Yesus. Kami doa agar kami semua dapat jadi pelayan Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat gereja GPIB Efata. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan untuk para pendeta dan para pelayan supaya bisa dengan baik hati dan dengan tulus hati melayani para jemaat gereja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa negara kami ini, Indonesia, yang sedang dilanda virus corona atau virus COVID-19. Kami memohon dengan kerendahan hati supaya dihilangkan virus ini dari negara ini dan supaya kami bisa beraktivitas kembali seperti semula. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan serta kemampuan dan kesehatan dalam memimpin bangsa Indonesia, apalagi dalam situasi seperti ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mendengar setiap doa-doa yang kami sampaikan. Kiranya sempurnakanlah doa kami ini di dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kuasa dan
Selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Pentakosta. Baiklah, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Omah Magda ya, dan juga tadi sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Di ayat 28 tadi dikatakan bahwa Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Dan janji itu terbukti kurang lebih 600 tahun kemudian pada saat Roh Kudus tercurah ke atas para murid. Dan Roh Kudus juga tercurah kepada semua manusia yang percaya kepadanya dan melakukan perintahnya. Artinya Roh Kudus itu ada di dalam hati adik-adik dan juga di dalam hati Kalen dan kita semua. Baiklah adik-adik, kalian mau mengucapkan terima kasih kepada semua adik-adik yang bertugas pada minggu ini, yaitu adik Bevin yang membawakan doa pembuka, adik Vino yang membacakan nats pembimbing, adik Alina yang membawakan doa sebelum cerita, adik Ica yang membacakan firman Tuhan dan yang berdoa syafaat, adik Novi, adik Yosua, adik Carla, dan adik Putra. Terima kasih untuk pelayanan adik-adik dan juga kepada para orang tua yang ikut membantu. Baiklah adik-adik, kita akan mengerjakan aktivitas minggu ini. Pasti adik-adik sudah terima ya, baik melalui email atau mengambil tugas itu di gereja. Nah adik-adik, untuk aktivitas yang pertama, ayo kita temukan jalan menuju ke para rasul yang menerima pencurahan Roh Kudus. Jalur jalannya, ikutin anak panah di bawah ini ya. Nah adik-adik, jalur jalannya diberi warna ya, supaya kelihatan. Dan hingga sampai ke sini. Nah, untuk aktivitas yang kedua, setelah kita menemukan para rasul tadi, kita akan mewarnai gambar berikut. Warnain yang cantik ya adik-adik. Nah adik-adik, kita lihat halaman yang ketiga. Adik-adik memberikan warna pada api yang besar warna merah, yang tengah warna orange, dan ini warna kuning. Sesudahnya digunting mengikuti garis hitam, demikian pula headbandnya digunting. Dan hasilnya seperti ini. Merah, orange, dan kuning. Kalau yang mengambil di gereja tidak perlu mewarnai karena sudah di print di atas kertas berwarna. Hasilnya seperti ini ya. Merah, orange, kuning. Lalu adik-adik lem. Membentuk seperti lidah api. Sesudahnya headband tadi yang juga sudah digunting, adik-adik sambung ya, adik-adik sambung dan diukur ke kepala adik-adik, tergantung lingkar kepala masing-masing, dan hasilnya seperti ini. Iya, mudah bukan? Buatnya mudah ya. Ya, baiklah adik-adik. Ada satu lagi pengumuman penting, yaitu 2 minggu lagi kita akan merayakan ulang tahun PA Evata yang ke-61 tahun. Meskipun secara virtual kita merayakannya, tapi kita harus tetap meriah, asalkan adik-adik ikut membantu. Gimana caranya? Adik-adik kirimkan lagu atau adik-adik baca puisi, tapi jangan lebih dari 40 detik ya. Adik-adik mengucapkan selamat ulang tahun untuk PA Evata, atau adik-adik menggambar, mengucapkan selamat ulang tahun, atau adik-adik membuat origami yang seperti kalian lakukan. Kalian membuat bunga tulip, dan kalian tulis selamat ulang tahun PA Evata. Dan hasil semua itu adik-adik WA ke nomor berikut ini. Ditunggu sampai hari Senin tanggal 8 Juni. Tolong adik-adik berpartisipasi ya. Demikian pula Mama dan Papa, tolong membantunya.
Terima kasih adik-adik untuk semuanya, dan sekarang kita akan melihat hasil aktivitas yang sudah dikerjakan adik-adik, dan yang belum, ayo kerjakan ya, dan kirimkan kepada kakak-kakak koordinator. Baiklah adik-adik, selamat hari Minggu, sampai berjumpa di ibadah PA minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah ini, Kak Esther ingin berpesan kepada semua adik-adik untuk selalu rajin belajar, rajin berdoa, dengar-dengaran kepada mama dan papa. Walaupun kita masih ibadah lewat YouTube, tapi tetap semangat ya adik-adik ya. Tetap sukacita di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu menyayangi dan mengasihi kita. Nah adik-adik, sekarang mari kita menyanyikan kembali lagu Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Adik-adik, mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah beribadah di pagi ini. Kami bersukacita karena kami memiliki Tuhan yang sangat baik seperti Engkau. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.